santai tentang dunia akuntansi dan keuangan dengan saya Cindy dan rekan saya Najma Diana yang akan menemani kalian membahas berbagai konsep penting dalam akuntansi yang sering muncul dalam praktek bisnis sehari-hari. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam nih, kita harus tahu dulu apa sih ekuitas itu? Nah, dalam akuntansi, ekuitas atau stockholder equity itu bagian dari laporan keuangan yang menunjukkan hak pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi dengan kewajiban. Dengan kata lain, ekuitas adalah selisih antara aset dan liabilitas suatu perusahaan. Setahu saya, ekuitas itu terdiri dari beberapa komponen utama seperti modal saham, laba ditahan, dan tambahan modal di store. Betul nggak sih? Betul banget. Nah, sekarang mari kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama yaitu modal saham atau capital stock, yang merupakan dana yang diperoleh perusahaan dari penerbitan saham kepada investor. Nah, ada dua jenis utama saham nih. Yang pertama saham biasa dan saham preferen. Saham biasa memberikan hak suara kepada pemegangnya, sedangkan saham preferen memiliki hak istimewa seperti dividen tetap. Yang kedua adalah laba ditahan atau return earning, merupakan laba yang tidak dibagikan kepada dividen tetapi diinvestasikan kembali ke dalam bisnis. Nah, ini tuh penting banget untuk pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang. Nah, yang terakhir mengenai tambahan modal di setor atau additional paid in capital, yang merupakan selisih antara harga jual dengan nilai nominalnya. Jika perusahaan menerbitkan saham dengan harga lebih tinggi dari nilai nominalnya, selisih tersebut dicatat dalam akun ini. Terus ada beberapa akun yang dapat mengurangi ekuitas seperti saham treasury atau saham yang dibeli kembali oleh perusahaan. Betul, jadi ekuitas ini bukan hanya sekedar angka di laporan keuangan, tapi juga mencerminkan bagaimana perusahaan mengelola modalnya dan menarik investor. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang transaksi ekuitas. Perusahaan itu sering melakukan berbagai transaksi yang mempengaruhi ekuitasnya. Beberapa transaksi yang umum terjadi yaitu penerbitan saham baru, pembelian kembali saham, pembagian dividen, dan stock split. Nah, bener banget itu Cindy. Jadi aku akan jelasin secara singkat satu persatu ya. Pertama itu ada penerbitan saham baru. Ketika perusahaan menerbitkan saham baru, jumlah modal saham dan tambahan modal di setor meningkat. Misalnya nih, jika perusahaan menerbitkan 1000 lembar dengan harga 10.000 per lembar dan nilai nominalnya 5.000, maka ada 5 juta yang masuk ke modal saham dan 5 juta lagi masuk ke tambahan modal di setor. Yang kedua, mengenai pembelian kembali saham atau treasury stock. Maksudnya ini, ketika perusahaan membeli kembali saham perusahaannya setelah diterbitkan, ini bisa dilakukan untuk meningkatkan harga saham di pasar atau mengurangi jumlah saham yang beredar. Nah, untuk metode pencatatannya ini ada dua, yaitu yang pertama metode biaya dan metode nilai nominal. Apa sih perbedaan keduanya? Metode biaya, perusahaan mengurangi ekuitas dengan jumlah biaya pembelian kembali. Sedangkan metode nilai nominal, perusahaan mengurangi modal saham dan agio saham sesuai dengan nilai nominalnya. Nah, yang ketiga mengenai pembagian dividen. Siapa sih yang nggak mau pembagian dividen? Dividen ini yang dibagikan kepada pemegang saham bersifat mengurangi laba ditahan yang sudah kita bahas dari yang pertama tadi. Ada beberapa jenis dividen. Yang pertama dividen tunai, yaitu langsung diberikan dalam bentuk uang. Ini yang biasa-biasa pada umumnya kita ketahui. Yang kedua dividen saham, diberikan dalam bentuk saham tambahan. Yang ketiga ada dividen properti, seperti namanya sendiri, yaitu dibayarkan dalam bentuk aset atau properti. Yang keempat ada dividen likuidasi, dibayarkan dari modal bukan laba.
Yang keempat, mengenai stock split dan stock dividend. Stock split itu berarti meningkatkan jumlah saham beredar tanpa mengubah total ekuitasnya. Sedangkan stock dividend membagikan saham tambahan kepada pemegang saham tanpa mengurangi kas perusahaan. Wih, dari berbincang bareng kamu hari ini jadi menambah banyak pengetahuan ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu bagaimana sih investor dan analis keuangan melihat ekuitas dalam pengambilan keputusan investasi. Oh gitu. Yang pertama itu ada return on equity atau ROE. ROE ini sendiri berguna untuk mengukur seberapa efektif sih perusahaan dalam menghasilkan laba dari ekuitasnya. Rumusnya sendiri itu ada laba neto dikurang dividen saham preferen, kemudian dibagi dengan rata-rata ekuitas pemegang saham biasa. Nah, semakin tinggi ROE-nya berarti semakin efisien perusahaan dalam menggunakan modalnya. Yang kedua, mengenai book value per share atau nilai buku per saham. Ini berguna buat menunjukkan nilai ekuitas per lembar saham. Jika harga saham pasar saham jauh lebih tinggi dari BVPS-nya, berarti investor menilai prospek perusahaan sangat baik. Jadi memahami ekuitas itu nggak hanya penting bagi akuntan loh, tetapi juga bagi investor yang ingin menilai kesehatan finansial suatu perusahaan. Nah, kita sudah sampai di penghujung episode kali ini. Kita telah membahas apa itu ekuitas, bagaimana transaksi ekuitas mempengaruhi laporan keuangan, serta bagaimana investor menganalisis ekuitas untuk mengambil keputusan investasi. Nah, semoga di episode ini membantu kalian dan teman-teman lainnya memahami konsep ekuitas dalam akuntansi. Jangan lupa follow podcast ini dan bagikan ke teman-teman kalian yang sedang belajar akuntansi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat belajar dan ingat, angka-angka dalam laporan keuangan selalu punya cerita.